saya Anggi Irani. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Teknik Elektro, Stambuk 2018. Di sini saya ingin membahas materi dari buku Skaum bab 10. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan materinya. Oke, materi di bab 10 yaitu gaya dan torsi dalam medan magnet. Yang pertama itu gaya magnet pada partikel-partikel. Yang kedua itu kombinasi medan listrik dan medan magnet. Yang ketiga itu gaya magnetik pada elemen arus. Yang keempat itu usaha dan gaya. Yang kelima itu torsi. Yang keenam itu momen magnetik kumparan sebidang. Oke, yang pertama yaitu gaya magnetik pada partikel-partikel. Suatu partikel bermuatan yang sedang bergerak di dalam medan magnetik mengalami gaya yang arahnya tegak lurus pada kecepatannya, sedangkan besarnya berbanding lurus dengan muatannya. Kecepatannya dan kerapatan fluks magnetik B. Ungkapannya yang lengkap diberikan oleh hasil kali silang. Rumusnya yaitu F sama dengan QU kali B. Jika medan B serba sama di dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan tadi, maka lintasan yang ditempuhnya akan berupa lingkaran dengan jari-jari R tertentu. Gaya oleh medan di sini besarnya F sama dengan harga mutlak UB dan arahnya menuju pusat lingkaran. Besarnya percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat R sama dengan U kuadrat per R. Maka dengan hukum kedua Newton yaitu harga mutlak UB sama dengan MU kuadrat per R atau R sama dengan MU per harga mutlak kali B. Perhatikan bahwa R merupakan ukuran bagi momentum linear MU partikel itu. Yang kedua yaitu kombinasi medan listrik dan medan magnet. F sama dengan Q dikali E ditambah U kali B. Persamaan komponen Z atau komponen listrik atau gerak dalam arah Z. Z sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah QP kali E per MP kali T kuadrat. V0 sama dengan Q kali E tambah U0 kali B sama dengan QP kali E AZ dikurang U dikurang U0 BAY. Komponen lainnya atau komponen magnetik yang berubah menjadi negatif QPUBAR menghasilkan gerakan melingkar yang tegak lurus pada sumbu Z dengan periode T sama dengan 2V per U sama dengan 2VMP per QPB. Oke, yang ketiga yaitu magnetik pada elemen arus. Suatu situasi yang sering dijumpai adalah di mana suatu penghantar yang dilalui arus berada dalam medan magnetik eksternal. Karena I sama dengan dq per dt, persamaan diferensial gaya tersebut dapat dituliskan df sama dengan dq kali u kali b sama dengan I dt dikali u kali b sama dengan I kali dl kali b, di mana DI sama dengan UDT adalah elemen panjang dalam arah arus I. Kalau penghantarannya lurus dan medan tersebut konstan sepanjang arusnya, maka gaya diferensial tadi dapat diintegrasikan dengan hasil F sama dengan ILB sin theta. Oke, yang keempat yaitu usaha dan gaya. Gaya magnetik pada partikel bermuatan dan penghantar yang dilalui arus seperti yang telah dibahas berasal dari medan bersangkutan. Untuk melawan gaya-gaya ini, agar tercapai keseimbangan, harus dikerjakan gaya FA yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Jika terjadi gerakan, kerja yang dilakukan oleh gaya terakhir adalah W sama dengan integral satu awal menuju satu akhir FA dikali DI. Hasil positif pada integral ini berarti kerja telah dilakukan pada sistem dalam memindahkan partikel atau penghantar tadi dari kedudukan akhirnya melawan medan. Karena gaya magnetik
dan sebab itu juga FA umumnya tak konservatif. Untuk menjaga integrasi tadi, haruslah dipastikan seluruh lintasan yang menghubungkan kedudukan mula dan akhir penghantar itu. Oke, yang kelima yaitu torsi. Momen gaya dan torsi sekitar titik adalah hasil kalisilan dari lengan tuas gaya dengan gaya itu sendiri. Lengan gaya adalah vektor dari titik terhadap mana torsi itu dimaksudkan ke titik di mana gaya tadi diberikan dalam gambar 10.5. Gaya di P mempunyai torsi terhadap O. T sama dengan R kali F, di mana satuan T adalah Newton atau Newton per radian, atau untuk membedakannya dari satuan energi. Itu gambarnya 10.5. Oke, yang keenam yaitu momen magnetik, kumparan sebidang. Pandang kumparan berlilitan tunggal di bidang Z sama dengan 0 seperti ditunjukkan pada gambar 10.6. Dengan lebar W dalam arah X dan panjang L dalam arah Y, terdapat medan B yang serba sama dalam arah A tambah X. Gaya yang ada hanya pada sisi-sisi L. Bagi sisi-sisi sebelah kiri, F sama dengan L kali LAY kali BAX sama dengan negatif B LAZ, dan untuk sebelah kanan F sama dengan BL kali LAZ. Lengan bagi torsi sekitar sumbu Y dari arus sebelah kiri adalah R sama dengan negatif W per 2AX. Ini hanya berubah tanda untuk lengan torsi dari arus sebelah kanan. Torsi dari kedua elemen arus kemudian menjadi T sama dengan negatif W per 2AX dikali negatif BL AZ ditambah W per 2AX kali BL AZ sama dengan BL W kali negatif AY tambah BLA kali negatif AY. Oke, itu gambarnya. Dengan A adalah luas kumparan, dapat ditunjukkan bahwa ungkapan ini berlaku untuk kumparan dengan bentuk yang sembarang dan terhadap sumbu manapun yang sejajar dengan sumbu Y. Momen magnetik M, arus lingkar sebidang didefinisikan sebagai IA N. Dengan vektor satuan normal, N ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kanan. Torsi sebidang dalam medan B adalah T sama dengan M kali B. Konsep magnetik ini penting sekali untuk memahami perilaku partikel bermuatan dalam penggerakan mengorbitnya. Misalnya muatan positif Q yang bergerak dalam lintasan lingkar pada kecepatan tetap U atau kecepatan sudut omega adalah ekivalen dengan arus I sama dengan omega per 2 Vq, sehingga ini membangkitkan momen magnetik M sama dengan omega per 2 Vq AN seperti tampak pada gambar 10.7. Itulah. Oke, itulah penjelasan materi dari saya. Apabila dalam pengucapan terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kepada seluruh pendengar, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.